Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuja dan dipuji atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya. Sebaliknya, bila mana kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak menggunakan nikmat tersebut atau malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta ahli kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh berjalan di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam mengkaji kitab Adabul Mufrad. Alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang ke berapa? Ke-13 ya. Maka insya Allah pada pertemuan ini kita akan memasuki bab yang ke-14. Sedikit mengulang apa yang telah kita ambil, yaitu bab yang ke-13, bab birri al-walid al-musyrik, bab perintah untuk berbakti kepada orang tua yang beragama non-muslim atau yang musyrik. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa telah kita ambil, telah kita kaji bersama, setidaknya ada 4 peristiwa. Disebutkan di sini, ya, disebutkan di sini telah turun kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas 4 ayat. Disebutkan di sini 4 ayat ini sebagai kebanyakan, karena 4 diantaranya atau 1 diantara 4 ini bukan ayat Al-Quran melainkan hadis. Jadi penyebutan ayat di sini hanya mimbabi, hanya sebatas bab kebanyakannya ya, atau mimbabi taglib. Yang pertama adalah ayat yang pertama adalah terjadi sendiri kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu kepada ibunda beliau. Dan kita ketahui bahwasannya ibunda beliau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu akhirnya mengatakan atau mendakwakan kepada dirinya sendiri, wahai Sa'ad anakku, aku tidak akan mau makan dan minum sampai engkau kembali kepada agama sebelumnya. Kita ketahui bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas telah masuk Islam. Kemudian tatkala aku tidak mau makan dan minum, ini perkataan ibundanya, tatkala aku tidak mau makan dan minum sehingga nanti aku meninggal, dan akhirnya manusia mengatakan sesungguhnya kamu, yaitu anakku sendiri, telah membunuh ibumu. Maka kemudian turunlah ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tatkala ibunya dan akhirnya benar-benar melakukannya, enggak mau makan, enggak mau minum, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikannya dengan penuh hikmah.
Menyampaikan dengan penuh hikmah bukan berarti tatkala orang tua atau ibundanya nggak mau makan minum, bukan dibalas, ya sak karepmu Bu, nggih mati mang mati yo, bukan seperti itu. Tapi harus dijawab kemudian dengan yang baik. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai ibundaku, sekalipun engkau tidak makan dan minum, maka aku tetap berpegang dengan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Akhirnya ibundanya pun luluh, ya. Karena apa? Karena tadi sekalipun Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau meninggalkan agama Islam, tapi apa? Tapi meninggalkan, ibundanya meninggalkan tidak mau dan makan minum itu karena Masya Allah berbaktinya kepada orang tuanya, dia menyampaikan dengan perkataan yang santun sekalipun ibundanya non muslim. Inilah ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti sebuah peperangan, dan alhamdulillah saat ini Sa'ad bisa membunuh musuh, dan kemudian saat ini ingin mengambil pedangnya, ingin diambil dalam rangka memiliki pedang itu. Dan telah kita sampaikan bahwasannya harta yang bisa diambil setelah peperangan disebut dengan ghanimah. Sebelum peperangan, harta yang bisa diambil sebelum peperangan disebut fai. Kalau ghanimah, ya, kalau ghanimah itu harta yang bisa diambil tatkala peperangan sudah selesai. Adapun sebelum peperangan, ya, sebelum peperangan terjadi, contohnya apa? Contohnya musuh niki atau musuh itu karena sudah merasa kalah, contohnya menyerahkan diri, maka hartanya bisa diambil, atau rampasan yang bisa diambil sebelum terjadinya peperangan disebut dengan fai'un. Fa ya hamzah, fai', ya. Nah, kemudian tatkala itu peperangan sudah selesai. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu cinta dengan atau pengen memiliki pedang rampasan. Kalau dalam istilah kita adalah rampasan. Pengen memiliki pedang rampasan karena telah berhasil membunuh musuhnya. Kemudian turunlah ayat yas'alunaka anil anfal. Ya, kemudian kulil anfalu lillahi war rasul. Artinya apa? Bahwasannya harta ghanimah, harta rampasan itu tidak bisa kita mengeklaim, oh aku seneng pedang buat milikku, ya, nggak bisa. Oh aku seneng budaknya saja karena ada yang cantik buatku aja, ya, nggak bisa. Tapi apa? Ghanimah itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Artinya siapa? Artinya yang membagi adalah komandan perangnya, pemimpinnya, dan pemimpin di situ adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah diantara tatkala seseorang ingin jihad, maka jihad juga atas izin siapa? Atas izin pemimpin atau pemerintah. Tatkala seseorang contohnya, tak jihad teng pundi, contohipun teng Libya contohnya, ya, teng Libya. Ya, kemudian kalau seumpamanya peperangan tanpa pemerintah, tanpa izin, tanpa komandan, tatkala mendapatkan ghanimah rampasan, siapa yang akan bagi nanti? Maka ini diantara, ya, jihad itu harus mendapatkan izin, ya, harus mendapatkan izin. Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakaratul maut, tatkala beliau sakit, kemudian beliau menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ini sebelum meninggal ingin membagi hartaku. Maka barangkali kita telah belajar, di sana ada yang namanya wasiat, di sana ada yang namanya waris. Waris itu terjadi atau harta itu dibagikan kepada yang berhak karena orang tersebut meninggal dunia. Jadi meninggal sebelum dibagi, maka terjadilah waris. Adapun harta dibagikan kepada yang berhak sebelum orang tersebut meninggal, bukan disebut waris, tapi apa? Hibah. Jadi ada hibah, ada waris, ada wasiat. Wasiat itu tidak diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan waris, melainkan orang luar di luar waris.
Contohnya seseorang memiliki putra 2, laki-laki semua contohnya ya, laki-laki semua. Kemudian tatkala sebelum meninggal contohnya orang tersebut sebelum meninggal kok seneng pengawasan teng masjid ini contohnya. Sebelum meninggal berwasiat, tolong nanti hartaku nanti sebelum dibagikan kepada anak tolong setengahnya diberikan donasi sebagai donasi untuk masjid ini contohnya. Maka ini disebut wasiat. Boleh nggak diwasiatkan setengah harta? Tidak boleh. Paling banyak berapa? Sepertiga sebagaimana yang telah kita pelajari. Kemudian di dalam hadis lain, riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasulusu katsir, hanya dibolehkan sepertiga saja, tidak boleh dilebihkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya sepertiga itu sudah banyak. Kemudian para ulama menjelaskan bahkan kalau bisa, kalau seseorang ingin berwasiat kepada orang lain, usahakan dan itu jauh lebih baik di bawah sepertiga. Ya, di bawah sepertiga. Maka contohnya tatkala seseorang memiliki harta 9 miliar contohnya, sepertiganya berarti berapa? 3 miliar. Banyak atau tidak? Banyak. Dan terkadang lebih dari sepertiga itu bisa mendolimi orang yang berhak mendapatkan waris. Akhirnya para ulama mengatakan bila mana kok wasiatnya sampai lebih dari sepertiga harus mendapatkan restu dan izin dari yang berhak mendapatkan waris. Kalau salah satunya saja, contohnya punya 4 anak, tiganya oh ya silahkan untuk diwasiatkan kepada seseorang. Contohnya apa? Karena orang tersebut telah membantu orang tuanya, contohnya telah membantu dalam masa hidupnya, contohnya telah banyak berbakti kepada orang tua, maka harus mendapatkan izin. Kok 3 mengizinkan 1 tidak, maka tetap tidak boleh. Jadi harus berapa? Maksimal sepertiga. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasannya anak angkat itu termasuk orang yang mendapatkan waris atau tidak? Tidak. Dan anak angkat di sini maksudnya bukan tabanni. Yang dilarang di dalam syariat adalah tabanni. Maksudnya apa? Contohnya si fulan itu anaknya B. Namun diangkat anak, akhirnya binnya itu dirubah. Yang aslinya dia anaknya Muhammad, kemudian diangkat seseorang namanya Abdullah, kemudian binnya diganti. Ya, bin Abdullah. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Yang boleh hanya mengangkat anak dalam arti dia mengasuh. Kemudian tatkala anak itu besar sudah balik, maka tidak bisa menjadi hukum anak-anak dalam arti mahram. Ya, contohnya ada yang kita angkat anak adalah laki-laki contohnya. Maka tatkala anak itu sudah besar, maka kira-kira dia mahram enggak dengan ibu yang mengangkat anak tadi? Mahram atau tidak? Ya, tidak. Jadi ini yang harus diperhatikan karena ada orang kejadian seperti itu akhirnya diangkat seperti anak sendiri, padahal bukan seperti itu. Kemudian dia berhak mendapatkan waris, bukan juga seperti itu. Bahkan mungkin sebagian anggapan masyarakat karena dianggap anak akhirnya dia mau harta warisan, minta jatah waris, padahal tidak. Kemudian kejadian yang keempat pada suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu bersama orang-orang Ansor sedang mabuk. Jadi beliau waktu itu ayat khamr itu belum turun. Ayat khamr itu belum turun sebagaimana yang telah kita ambil bahwa tahapan pengharaman khamr itu ada berapa ayat? 3 atau 2? Ada 3 ya tahapan, semoga masih ingat. Tapi kalau kita ulang lagi nanti nggak selesai nanti ya. Semoga masih ingat. Jadi larangan khamr itu ada 3 tahap. Pertama belum diharamkan, yang kedua itu dilarang hanya tatkala mau sholat. Di luar waktu sholat masih dibolehkan. Baru yang ketiga ada kejadian. Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah tatkala saat ini minum khamr. Nah, namanya orang minum khamr, orang mabuk itu tertutup
akalnya, bisa jadi saat ini membikin onar, ya bisa jadi saat ini membikin onar, contohnya hal yang kurang baik, akhirnya hidung Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditonjok, dipukul. Akhirnya kejadian tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat pelarangan khomer, ya pelarangan khomer, yang mana bunyinya adalah innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajtanibuh, disuruh menyingkirkan khomer. Inilah 4 kejadian, 4 peristiwa yang secara khusus peristiwa ini berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita memasuki bab baru. Bukan bab baru, tapi hadis yang ke-25. Babnya masih sama, hadis yang ke-25. Kita baca bersama-sama dan kemudian kita ambil faidah yang terkandung di dalam hadis ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Humaidi, telah diceritakan dari Al-Humaidi. Qala, beliau mengatakan haddatsana Ibnu Uyainah, telah dikabarkan kepadanya dari Ibnu Uyainah. Qala, beliau mengatakan haddatsana Hisham ibnu Urwah, telah diberitakan kepadanya Hisham bin Urwah. Qala ahbarani abi, aku dikabarkan oleh ayahku yaitu Urwah. Qala, kemudian beliau mengatakan ahbaratni Asma'u bintu Abi Bakar, sesungguhnya aku telah diceritakan, telah dikabarkan dari sahabiyah yang namanya Asma bintu Abi Bakar. Jadi Asma ini siapa? Putrinya sahabat Abu Bakar. Qalat, beliau mengatakan, kita terjemahkan dahulu kemudian kita mengambil faidahnya. Qalat, sesungguhnya Asma bintu Abi Bakar mengatakan atatni ummi, aku didatangi oleh ibuku, roghibatan, yang mana beliau ini datang kepadaku karena rasa kangennya. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan secara umum, nanti kita ambil faidahnya. Fasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah aku boleh bersilaturahmi kepadanya, mengikat tali silaturahmi kepada ibundaku? Qala na'am, jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan boleh. Qala Ibnu Uyainah mengatakan fa anzalallahu fiha, maka karena peristiwa ini, karena kejadian ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fiddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agama Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah terjemahan umum. Sekarang maksudnya adalah di sini tadi dikatakan riwayat ini atau hadis ini diriwayatkan dari siapa? Sahabiyat yang namanya Asma bintu Abi Bakar. Berarti itu siapanya? Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah kakaknya. Hanya saja satu bapak beda ibu. Ya, satu bapak beda ibu. Jadi Asma bintu Abi Bakar itu adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, hanya saja satu bapak beda ibu. Asma bintu Abi Bakar, ya, ibunya adalah ibundanya beliau bernama Utaibah. Kutaibah, bukan Utaibah, Kutaibah. Namanya adalah Kutaibah. Adapun ibundanya Aisyah radhiyallahu anha namanya siapa? Ummu Ruman. Ibundanya Aisyah radhiyallahu anha namanya Ummu Ruman. Adapun ibundanya Asma bin Abi Bakar namanya Kutaibah. Nah, ceritanya adalah Kutaibah atau ibundanya Asma bintu Abi Bakar, beliau dalam keadaan musyrik.
Adapun ibundanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau beragama Islam, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya tatkala Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak hijrah ke kota Madinah, meninggalkan Mekah, Qutaibah ini masih dalam keadaan musyrik, nggak mau masuk Islam, nggak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Qutaibah ini diceraikan oleh sahabat Abu Bakar. Diceraikan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, kemudian anaknya yaitu Asma bintu Abi Bakar, beliau dalam keadaan muslim. Akhirnya tatkala hijrah, Asma bintu Abi Bakar ini ikut rombongan orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Setelah diceraikan tadi, Abu Bakar menceraikan, dan kemudian sahabat Abi Bakar menikah lagi dengan Ummu Ruman, kemudian lahirlah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Asma bintu Abi Bakar ini hijrah ke kota Madinah, beliau dalam keadaan hamil. Olehnya Asma bintu Abi Bakar tatkala melahirkan anaknya di kota Madinah, inilah anak pertama yang Islam, lahir dalam keadaan Islam. Anak pertama setelah hijrah ke kota Madinah, dan ini adalah anak pertama yang beragama Islam. Kemudian Asma bintu Abi Bakar meninggal dan umur beliau yaitu 97 tahun. Dalam keadaan alhamdulillah semuanya masih lengkap. Artinya apa? Diceritakan, diriwayatkan giginya beliau masih sehat, masih rapi, masih kuat, pikirannya tidak pikun, semuanya masih sehat-sehat saja, hampir 1 abad, 97 tahun. Dan diriwayatkan juga bahwasannya Asma bintu Abi Bakar termasuk sahabiat yang paling akhir meninggal dunia pada kalangan muhajirin. Dari kalangan muhajirin, Asma bintu Abi Bakar adalah orang yang paling terakhir meninggal dunia. Orang muhajir, di sana ada muhajir dan orang ansor. Orang ansor itu artinya adalah penduduk Madinah. Kenapa dikatakan ansor? Dari kata an-nasru, orang-orang yang menolong. Siapa? Orang-orang muhajir yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kenapa kok dikatakan nasru? Karena orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah meninggalkan semua hartanya. Sudah Nah, tatkala itu kemudian pada peristiwa, jadi ibundanya Asma bintu Abi Bakar masih tinggal di mana? Masih tinggal di Mekah. Nah, pada kesempatan di sini dikatakan tadi, bagi yang membawa bukunya, tadi dikatakan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman. Ahdi di sini kalau sebatas hanya sebatas membaca perkataan ini atau teks ini, maka biasanya orang langsung menerjemahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, padahal bukan. Maksudnya fi ahdi di sini, ahdi dalam bahasa Arab artinya adalah perjanjian. Yang dimaksud fi ahdi di sini adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Jadi ahdu Hudaybiyah itu adalah nama tempat sebelum Makkah. Kejadiannya adalah ahdu Hudaybiyah ini terjadi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya itu menginginkan umroh. Tentunya kalau umroh itu kemana? Ke Mekah. Jadi tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian bersama Rasulullah itu banyak sahabat, diceritakan kurang lebih dari 1.400, lebih dari 1.400 yang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin apa? Melaksanakan umroh, ingin melaksanakan umroh. Kemudian kita ketahui bahwasannya musuh terbesar kala itu adalah orang-orang kafir Quraisy.
Maka tentunya tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang kafir mengetahui kalau Rasulullah ingin ke Mekah, pasti apa? Oh, pasti akan dibunuh, pasti akan diperangi. Maka terjadilah ahdun, perjanjian, ya, perjanjian antara orang-orang Muslim, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjiannya apa diantaranya? Diantaranya adalah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya itu datang ke kota Mekah bukan untuk perang, ya, bukan untuk perang, melainkan apa? Untuk umroh. Akhirnya perjanjian ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak ada perang di antara perjanjiannya, tidak boleh ada perang sesuai waktu yang telah dijanjikan di situ. Nah, karena telah ada perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, karena sudah ada perjanjian, momen ini digunakan oleh siapa? Ibunda Asma bintu Abi Bakar untuk menziarahi putrinya, yaitu siapa? Asma bintu Abi Bakar. Kenapa? Karena momen ini tidak ada peperangan, ada perjanjian tidak ada peperangan, oh aman-aman saja. Akhirnya ibundanya yang musyrik tadi, ya, menggunakan waktu ini untuk berkunjung ke putrinya. Jadi kurang lebih belum pernah ketemu putrinya sama sekali. Berapa tahun? Kurang lebih berapa tahun berarti? 6 tahun. Ya, karena tadi kejadian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada 6 Hijriah, dan kita ketahui dimulainya kalender Hijriah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti kurang lebih 6 tahun tidak pernah ketemu putrinya. Kangen atau tidak? Kangen, selayaknya ibu-ibu di kita, ya, selayaknya ibu-ibu kita. Apalagi tatkala Asma bintu Abi Bakar hijrah ke kota Madinah, beliau dalam keadaan hamil. Maka bertambah kangennya ibunya Asma bintu Abi Bakar ingin melihat putrinya dan ingin melihat cucunya. Ya, ingin melihat cucunya. Akhirnya tatkala perjanjian Hudaybiyah, ibundanya yang musyrik tadi berkunjung ke kediaman Asma bintu Abi Bakar di mana? Di Madinah. Tatkala ibunda beliau sampai di depan rumahnya, akhirnya betapa senangnya ibunda beliau. Begitu juga Asma bintu Abi Bakar. Senang, ya, karena sekalipun ibunya dalam keadaan musyrik, tapi ya namanya seseorang dilahirkan dari rahimnya, pasti juga ada rasa kangennya. Tetapi kejadian di sini adalah tatkala dia, Asma bintu Abi Bakar, melihat ibundanya di depan mata, bukan langsung menemui, tetapi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Untuk apa? Untuk bertanya permasalahan agama. Apa itu tadi yang disebutkan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibundaku itu masih kafir. Kemudian bertanya, bolehkah aku menyambung tali silaturahmi kepada ibundaku? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, boleh, bahkan malah disuruh. Ya, bisa dipahami sekarang, ya? Maka bisa dipahami. Ini artinya apa? Semangatnya para sahabat karena takut salah. Tatkala nanti menemui ibundanya, nanti takut salah. Apalagi ini permasalahan agama. Karena takutnya para sahabat dalam permasalahan agama, maka bertanya dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah khususnya dalam urusan agama, maka perlu hati-hati. Wallahu ta'ala. Kemarin juga ada yang WA sepertinya. Ya, sinten nggih? Kok malah kesupen bertanya tentang kok malah lupa. Ya, kurang lebih dari jam asing, ya, nanya WA. Maka itu diantara bentuk kehati-hatian karena takut melangkah, akhirnya bertanya terlebih dahulu. Nah, inilah diantara contoh bersemangat dalam agama. Kemudian turunlah ayat
Apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seseorang untuk berbakti kepada orang-orang non-muslim, khususnya kerabatnya sendiri, selagi orang tersebut tidak memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang bisa kita petik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya dalam keadaan musyrik. Ya, walaupun orang tua dalam keadaan musyrik bukan berarti kita menjauh darinya, bukan. Ya, tapi kita harus wasahibhuma, pergaulilah keduanya ma'rufa, secara ma'ruf. Ya, orang musyrik aja disuruh menggauli secara ma'ruf, apalagi dalam keadaan muslim. Maka harus diperhatikan tatkala kita bicara kepada orang tua, tatkala kita bermuamalah dengan orang tua, harus diperhatikan. Sebagaimana kisah ya yang pernah kita sampaikan, terjadi kepada guru kita sendiri, yang insya Allah kalau kita sebutkan kita tahu semua. Tatkala itu ada seseorang, kok ngepasi karena waktu itu kami sedang berkunjung kepada beliau. Ada seseorang datang kepada beliau karena kebetulan orang tua yang datang dengan ustadz kita ini masih berteman. Kemudian menanyakan bagaimana orang tua, apakah sudah Masya Allah ketakwaannya, ngajinya, ibadahnya. Kemudian anak ini menjawab, qadarullah belum. Ya, qadarullah belum. Sudah saya nasihati Ustadz, tapi ya masih ngeyel. Nah, masih ngeyel. Lah bagaimana nasihatinya? Nah, kemudian beliau menyampaikan, bukan begitu menasihati orang tua, bukan seperti orang lain. Ya, orang tua tetaplah orang tua. Benar harus dinasihati, tapi nasihatinya juga dengan cara. Maka cukuplah, jangan sampai kita menggurui orang tua. Cukuplah engkau menaruhkan buku, contohnya buku-buku yang engkau baca, ya contohnya di meja yang biasanya orang tua ngopi, contohnya itu sudah cukup daripada engkau malah menyuruh seperti apa? Nyeramai orang, padahal itu orang tuanya sendiri. Dan itu lebih bijak kamu contohnya hanya naruh buku majalah Islam di situ, baca atau tidak dibaca itu urusan nanti, yang penting kamu naruh, maka ini lebih bijak. Masya Allah, dari situ kita mengambil sebuah adab yang baik dengan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Ini adalah hadis yang ke-25. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-26. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musa, kami telah diceritakan dari Musa. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim, dan kami telah diceritakan dari Abdul Aziz ibn Muslim. An Abdillah ibn Dinar, dari Abdillah ibn Dinar, qala beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Umar, aku telah mendapatkan berita atau aku telah mendengar Ibnu Umar, anaknya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yaqulu, beliau mengatakan, ra'a Umaru, sesungguhnya Umar, yaitu bapaknya, berarti anak ini melihat bapaknya, ya melihat bapaknya. Sesungguhnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu melihat khullatan ra'a tuba'u, sesungguhnya Umar ibnul Khattab, sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat baju yang berikat pinggang, yang memiliki ikat pinggang. Hanya saja baju ini dari apa? Dari sutra. Ya, dari sutra. Suatu saat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat baju yang dijual dari sutra. Jadi bajunya dari sutra memiliki ikat pinggang. Kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibta hadhihi. Ya Rasulullah, belilah baju ini. Ya, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli baju sutra ini yang ada ikat pinggangnya. Bajunya apa? Bagus. Falbasha yaumal jum'ah, untuk engkau ya Rasulullah untuk dipakai pada hari Jumat, karena hari Jumat kita diperintahkan untuk memakai sebaik-baik pakaian. Itu yang pertama. Wa idza ja'akal wufud, yang kedua, selain dipakai di hari Jumat, engkau bisa menggunakannya idza ja'akal wufud, bila mana datang kepadamu utusan, ya, atau delegasi.
Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak utusan, ada utusan dari kafir Quraisy atau dari yang lain-lainnya, sehingga Rasulullah bisa memakai baju kebesaran. Contohnya tatkala kita atau ada salah satu jamaah dipanggil menghadap Pak Jokowi, insya Allah kan pakai baju yang terbaik. Nggak mungkin pakai baju yang dipakai ke mana ya, kemana? Pasti insya Allah pakai baju yang terbaik. Itu maksudnya. Jadi ada dua hal, disuruh memakai pada waktu Jumat atau tatkala kedatangan tamu besar. Itu bahasa kita. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang memakai pakaian dari sutra nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Kita ulangi lagi, sesungguhnya orang yang memakai pakaian dari sutra ini nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala. Sudah masuk waktu Isya. Nggih, barangkali mau diadzani terlebih dahulu, monggo. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang memakai pakaian dari sutra maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Ini khusus bagi laki-laki. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Kemudian suatu hari, ini sudah beda cerita, peristiwa tadi sudah titik. Kemudian pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa pakaian yang terbuat dari sutra. Fa'arsala ila Umar bihulatin, maka pakaian tadi malah diberikan kepada Umar sebagai hadiah. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Kemudian Umar ya kaget juga. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau memberikan kepadaku dan bagaimana juga aku memakainya? Karena apa? Karena Rasulullah aja mengatakan dilarang memakai sutra. Mosok saya memakai sutra? Itu bahasa kita. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inni lam u'tikaha litalbasaha. Wahai Umar, aku ini memberikan kepadamu bukan berarti aku menyuruhmu memakainya. Walakin tabi'aha au taksuha, melainkan ada dua. Yang pertama, tabi'aha, bisa engkau jual. Yang kedua, au taksuha, atau engkau berikan kepada orang lain. Kemudian fa'arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Kemudian Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu memberikan pakaian ini yang terbuat dari sutra ini kepada saudaranya yang berada di Mekah yang belum masuk Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada faedah yang bisa kita ambil pada hadis ini. Yang pertama, dilarangnya seorang laki-laki memakai sutra. Ya, dilarang seorang laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Barangkali mungkin ada pertanyaan, apa tujuannya? Maka kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bila mana melarang atau menyuruh kita, memerintahkan kita sebagai hambanya, pasti ada hikmahnya. Hanya saja hikmah itu ada dua. Ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak kita ketahui. Hak kita, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencari apa hikmahnya, melainkan hanya sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat, baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Ya, karena ada sebagian syariat yang kita tidak mengetahui hikmahnya. Apa contohnya? Tatkala kita mau sholat isya, kita mau sholat isya contohnya ya, kita mau sholat isya. Kemudian ada jamaah yang kentut. Kemudian dia sholat, sah atau tidak? Jadi tatkala dia kentut harus wudu. Kemudian kalau ditanya, tatkala seseorang wudu, apa yang dibasuh? Wajah, tangan, dan kaki. Secara akal, masuk akal atau tidak? Yang kentut, yang mengeluarkan kentut itu dari dubur, kok yang dibasuh muka? Masuk akal atau tidak? Kalau kita secara logika ya tidak masuk akal. Seharusnya yang dibersihkan itu yang
ya tempat keluar kentutnya ya. Maka ini diantara ada syariat yang hikmahnya tidak diketahui dan ada yang diketahui. Nah, diantara hikmah para ulama mengatakan ada hikmah yang tidak diketahui, ada hikmah yang diketahui dalam permasalahan kenapa kok laki-laki dilarang menggunakan sutra. Di antaranya hikmah yang bisa kita ketahui di antaranya adalah agar tidak melampaui batas. Ya, dan tidak ke apa istilahnya? Ke wanita-kewanitaan. Kenapa? Karena sutra identik dipakai oleh wanita. Ya, sehingga menurunkan muruah laki-laki. Itu diantara hikmah yang dikemukakan oleh para ulama. Dan lainnya wallahu ta'ala alam, urusan kita hanya apa? Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang boleh menjual berkaitan dengan sutra. Kalau tadi jadi yang dilarang itu hanya memakainya, adapun menjual itu boleh. Contohnya kita jualan konveksi, contohnya ya, kita konveksi memiliki butik, kemudian di sana ada baju sutra, contohnya ini boleh dan kita dibolehkan mengambil hasilnya alias halal. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalilnya apa? Dalilnya ini tadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menyuruh engkau memakainya? Melainlah aku menyuruh apa? Untuk menjual atau menghadiahkan. Jadi menjual yang terbuat dari sutra dibolehkan. Yang ketiga, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah barangkali ini yang terakhir. Yang ketiga adalah seseorang boleh menghadiahkan sesuatu yang terbuat dari sutra. Hukumnya boleh. Lah kalau nanti dipakai bagaimana? Itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Yang dibolehkan adalah kita dibolehkan memberi pakaian dari sutra. Adapun urusan nanti dipakai atau tidak itu bukan urusan kita. Maka ini diantara 3 faedah yang bisa kita petik. Untuk yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, yang berkaitan dengan bab yang sedang kita pelajari adalah Umar tadi memberikan hadiah kepada saudaranya yang non Muslim. Artinya apa? Kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang non Muslim. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada orang-orang non Muslim. Terlebih bila mana itu orang tua kita. Ya, terlebih bila mana itu orang tua kita. Maka bisa diambil faedah pula. Orang tua yang musyrik, yang sudah, kan tadi berarti kan sudah cerai, sudah berpisah dengan sahabat Abu Bakar, itu saja masih disuruh untuk berbakti kepadanya, apalagi kita hanya pisah, cerai, ya, apalagi kita hanya pisah dan masih beragama Islam, itu disuruh lagi, ya, itu disuruh lagi untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian yang perlu dipahami juga, ya, yang perlu dipahami juga pentingnya dalam dakwah itu, pentingnya juga mengedepankan akhlak daripada hanya sebatas nasihat yang keluar dari lisan. Karena terkadang seseorang itu lebih menerima dakwah kita itu karena melihat akhlak kita yang bagus, bukan hanya sekedar nasihat, dan itu banyak yang terjadi. Contohnya, ada seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sakit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenguk, kaget, masya Allah, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit, kemudian dijenguk, kemudian mendoakan kebaikan, akhirnya nangis, akhirnya memeluk agama Islam. Ini artinya bila mana contohnya kita memiliki tetangga yang non Muslim, maka kedepankanlah akhlak. Bisa jadi orang itu melihat akhlak kita, akhirnya dia malah menerima dakwah kita dibandingkan hanya sebatas dia dakwah di masjid, dia dakwah seperti ini, contohnya hanya sebatas lisan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali nanti ada pertanyaan. Tadi kita belajar dari bab pertama sampai akhir ini, kita diminta untuk secara umum berbuat baik kepada khususnya orang-orang yang non Muslim. Bagaimana dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara adab bersama orang Muslim, yang pertama adalah kita dilarang memulai salam. An la tabda'u bis salam. Kita dilarang memulai salam. Kemudian di hadis dilanjutkan lagi,
tatkala engkau berpapasan dengan orang non muslim, maka disuruh apa? Disuruh apa tadi? Menyempitkan jalannya. Ini hadis, nggih, ini hadis. Jadi yang pertama, jangan engkau memulai salam tatkala orang-orang kafir, orang-orang non muslim salam kepadaku, kepada kalian, maka disuruh menjawab wa iyyaka tanpa wa alaikum salam, atau wa alaikum, hanya suruh wa alaikum, tidak dilanjutkan wa alaikumus salam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau papasan disuruh menyempitkan jalan. Loh, Ustaz, bukannya tadi kita disuruh berbuat baik? Kenapa kok di hadis ini kok disuruh menyempitkan jalan? Bukankah ini berkontradiksi? Yang satu suruh berbuat baik, kok yang satu malah suruh menyempitkan jalan? Kira-kira bagaimana jawabannya? Kira-kira bagaimana ini? Nah, kalau ada hadiah ya kita kasih hadiah, ini kebetulan tidak bawa hadiah. Ya, maka jawabannya, karena ini sudah waktu Isya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silahkan barangkali pada pertemuan selanjutnya kita mulai dulu dengan jawaban ini. Yang bisa menjawab dengan jawaban yang baik kita berikan hadiah. Insya Allah nanti tolong diingatkan ya, PR-nya adalah bagaimana jawabannya. Ya, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berbuat baik kepada orang-orang non Muslim. Kenapa kok di hadis lain dikatakan tatkala kalian berpapasan pada suatu jalan kok malah suruh menyempitkan? Jawaban yang terbaik insya Allah akan ada hadiahnya. Wallahu taala a'lam. Dan pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab yang ke-14. Dilarang menghardik atau mencela orang tua. Ada cerita juga dulu waktu di Madinah, waktu ke pasar, Masya Allah ya, ada orang marah-marahan, ada orang yang kelahi. Akhirnya apa? Mencelanya adalah mencela kepada orang tua. Ya, kalau orang lain, orang yang tidak paham bahasa Arab hanya mengatakan, Masya Allah ya, marah-marah pakai bahasa Arab. Padahal apa yang disampaikan mencela orang tuanya, Abu Kakalbun, Masya Allah. Dan ini benar ya, karena melihat di depannya dan mendengar dengan telinga sendiri. Mungkin kalau orang lain, Masya Allah ya, marah-marah masih bisa bahasa Arab. Ya emang orang Arab ya, gimana marah-marahnya nggak pakai bahasa Arab. Tapi nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Bila mana ada salah maka itu datang dari pribadi dan dari setan. Bila mana ada benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, semoga kita selalu diberikan istiqomahan, karena yang terberat adalah istiqomah. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah, daripada kajiannya lama langsung pamit 1 bulan. Apalagi kajiannya hanya 1 bulan sekali. Kalau pamit 1 bulan berarti nunggu 2 bulan sekali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.